Ramadan, bulan yang katanya suci dan penuh keberkahan. Bulan di mana dosa-dosa kita hilang, dihapus, sehingga kita menjadi seperti baru lagi, seperti bayi lagi, terlahir kembali tanpa dosa. Katanya, tapi kenyataannya bagaimana? Tentu saja tidak seperti itu. Yo, assalamualaikum, what is up, Kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Dulu ya, sewaktu saya masih kecil, saya pernah bertanya kepada ayah saya, kenapa kita umat muslim harus capek-capek puasa, harus menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu kita, sehingga kita mungkin tidak dapat melakukan aktivitas keseharian kita dengan efektif. Nah, kemudian ayah saya menjawabnya tentunya dengan jawaban yang rasional menurut saya. Kalau berpuasa itu memang adalah suatu bentuk ibadah yang membuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa seberuntung kita dalam aspek-aspek ekonomi seperti itu ya. Kita merasakan apa yang saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami kemiskinan, yang sedang mengalami penderitaan, yang tidak dapat menikmati apa yang kita dapatkan seperti makan, sehingga mereka kelaparan dan kehausan. Nah, hal itulah yang membuat kita sebagai umat muslim wajib melakukan puasa agar kita dapat merasakan apa yang saudara-saudara kita di masyarakat miskin ini rasakan seperti itu. Sehingga rasa empati muncul di dalam hati kita terhadap orang-orang yang taraf hidupnya jauh di bawah kita. Nah, Ramadan ini menjadi limit batasan untuk kita dapat menikmati harta, untuk kita dapat menikmati kesenangan duniawi kita yang sudah terlalu menusuk ke dalam nadi kita sebagai umat muslim yang ada di zaman modern ini tentu saja. Sehingga membuat kita tersadar bahwa ketika kita melakukan puasa, itu kita merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana perjuangan umat muslim yang miskin, yang susah untuk mendapatkan makanan. Dan kita merasakan hal-hal yang mereka rasakan. Sehingga batasan-batasan kemiskinan antara si kaya dan si miskin ini, itu menjadi tidak ada lagi. Jadi orang kaya dan orang miskin sama-sama merasakan bagaimana menahan lapar, bagaimana rasa kelaparan. Ya, di bulan inilah kita seharusnya sadar bahwa kita sama-sama seperti mereka, sama-sama manusia. Dan hal ini membuat kita sadar bahwa mereka itu tidak jauh lebih rendah daripada kita, sesama manusia. Nah, hal inilah sebenarnya menjadi fundamental dan pilar utama dalam ajaran agama Islam tentunya, yaitu keadilan sosial. Nah, sehingga tidak peduli dengan si kaya dan si miskin, status sosial kita itu sama dan setara di hadapan Tuhan. Kita merasakan haus dan lapar, jauh dari kata kapitalisme dan bermewah-mewahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekuler di luar sana tentunya. Yang mana kapitalisme pun sebenarnya juga sudah menjadi hal yang lumrah dianut oleh masyarakat kita pada umumnya. Yang mana tentu saja jika kita masih ada nilai-nilai Islam yang kita amalkan, atau kita masih menganggap diri kita sebagai seorang muslim, maka kapitalisme bukanlah suatu hal yang harus kita pegang, kita gigit erat-erat dalam keseharian kita. Namun keadilan sosial lah yang seharusnya kita jadikan tolak ukur utama untuk menjadi seorang muslim yang baik di mata Tuhan tentunya. Ya, Ramadan dengan poin utamanya yaitu imsak atau menahan diri dari hawa nafsu duniawi. Namun nilai-nilai tersebut tentunya sudah tercoreng ya dengan habit atau kebiasaan-kebiasaan umat muslim di zaman modern ini, terkhususnya di Indonesia dan negara-negara yang umatnya agak sedikit sekuler lah ya. Nah, tentu saja Islam memberikan sebulan penuh waktu untuk meriset atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan sebuah ibadah yang menurut saya konstruktif dalam kehidupan kita, dalam membuat atau mengkonstruksi kebiasaan-kebiasaan baru untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya, berupa praktek puasa. Puasa inilah yang membuat kita umat muslim mampu menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita akan perilaku berlebih-lebihan dalam menikmati hidup, dalam semua aspek di kehidupan kita tentunya. Nah, itu adalah esensi awal atau niat awal bagaimana puasa ini diturunkan
diturunkan dari Tuhan kepada kita umat Islam. Namun bagaimana kenyataannya? Mari kita lihat kenyataannya. Overconsumption, ya. Ironinya, pada bulan Ramadan beberapa tahun kebelakangan ini, kita justru menemukan bentuk-bentuk hedonistik yang tidak jelas seperti overconsumption yang sangat meningkat secara drastis, terkhususnya di daerah-daerah yang mayoritas umatnya adalah agama Islam tentunya. Nah, konsumsi yang berlebihan ini cenderung membuat kita menjadi miskin terhadap empati kita terhadap orang-orang yang ekonominya jauh di bawah kita tentunya. Yang mana orang-orang yang berekonomi di bawah standar rata-rata ini adalah mayoritas rakyat di bumi ini. Jadi mayoritas rakyat di bumi ini itu ekonominya bisa dibilang jauh di bawah rata-rata. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan pekerjaan. Banyak pula saudara-saudara kita yang untuk mendapatkan air bersih saja, untuk menghilangkan haus mereka, itu mereka tidak mendapatinya. Seperti kita yang mungkin dengan easy-nya, dengan mudahnya mendapatkan air minum. Nah, sedangkan kita bermewah-mewahan dalam berbuka puasa, dalam membeli takjil war, buka bersama. Bahkan smartphone kita pun tidak berhenti dalam mengabadikan momen-momen kemewahan, momen-momen hedonistik yang mungkin tak elok untuk dipandang, yang mungkin tak etis untuk dilihat oleh banyak sekali saudara kita yang masih kelaparan di luar sana. Pantaskah kita sebagai umat muslim melakukan semua ini? Etiskah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini di sosial media dalam membuat orang-orang iri, pamer kemewahan, pamer makanan, pamer pekerjaan, pamer uang, pamer harta, pamer mobil baru? Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika puasa atau ibadah puasa ini diturunkan? Ketika ibadah puasa ini menjadi ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim di dunia ini. Apakah seperti itu? Inikah esensi Ramadan yang selalu kita tunggu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun? Ditambah lagi dengan fenomena-fenomena bukber, buka bersama, yang hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat hedonistik tentunya. Ajang pamer semata, harta duniawi, pamer outfit, pamer kemewahan, pamer penghasilan, yang berkedok silaturahmi, yang berkedok buka bersama. Tak banyak juga mereka melupakan sholat maghrib ketika mereka membuka bersama tentunya. Nah, di sisi lainnya, Ramadan dijadikan objek sesaat untuk mengakumulasikan pahala bagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang jauh di atas rata-rata tentunya. Dengan hal-hal bersifat zakat, hal-hal bersifat berbagi, tapi dengan embel-embel konten, dijadikan konten. Berbagi tapi dipamerkan di sosial media. Melalui praktek sedekah dan zakat inilah banyak dari kita memamerkannya di sosial media semata-mata untuk menutupi sifat israf atau berlebih-lebihan kita dalam melakukan banyak hal di bulan Ramadan ini tentunya. Nah, hal-hal ini termanifestasi dalam suatu hal yang bernama takjil. Tentu saja takjil ini tidak ada di Islam. Ini hanyalah sebuah budaya umat muslim yang ada di Indonesia yang sudah turun-temurun kita laksanakan dalam berlebih-lebihan membeli makanan, dalam berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan-makanan untuk kita berbuka puasa. Takjil semakin lama berinovasi menjadi war takjil. Ya, mungkin di suatu sisi war takjil dapat dijadikan sebagai hal yang bersifat anti intoleran atau bersifat toleransi terhadap umat Islam dan non-muslim tentunya. Kemudian war takjil menjadi sebuah hal yang bersifat kerukunan bagi umat beragama. Namun di sisi lainnya, war takjil ini menjadi suatu hal yang sangat merusak nilai-nilai yang ada dalam ajaran umat Islam dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Karena masyarakat itu melakukan war atau melakukan perang takjilnya itu secara egoistik dalam berboros-boros ria, melakukan hal-hal yang mubazir, membeli takjil, memborong takjil secara massal seperti itu, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan, apalagi takjilnya itu takjil gratis
takjil yang dibagikan oleh orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu. Jadi jika kita melakukan wartajil ini secara berlebihan, secara rebut-rebutan seperti itu, ya orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita itu tidak mendapat kebahagiaan. Padahal seharusnya mereka lah yang berhak untuk mendapatkan takjil ini. Nah, tentu saja hal-hal yang bersifat boros, bersifat berlebih-lebihan ini dianggap biasa oleh masyarakat kita. Dianggap hal yang lumrah untuk dijadikan sebagai adat, sebagai kebiasaan, sebagai kebudayaan yang harus dilakukan secara turun-temurun, secara waktu ke waktu, tahun ke tahun. Nah, tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan esensi dari puasa itu sendiri. Oke. Nah, apakah hal-hal seperti ini, apakah keburukan-keburukan seperti ini, hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Di mana Nabi Muhammad sendiri tentu saja ketika bulan Ramadan ini beliau lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat introvert tentunya. Ya, Nabi Muhammad cenderung menyepi ketika bulan Ramadan dan lebih menyibukkan dirinya dalam beribadah, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang esensi Ramadan sebenarnya adalah mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berlebih-lebihan dalam berbuka puasa, jika kita berlebih-lebihan dalam memamerkan apa yang tidak dipunyai oleh orang lain ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat silaturahmi yang berembel-embel bukber ini, maka tentu saja kesederhanaan, tentu saja ketawaduan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita itu tidak lagi memiliki nilai-nilai yang sakral dalam peribadatan di bulan Ramadan ini tentunya. So ya, selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi orang-orang yang bersifat toksik, terutama di bulan Ramadan ini. So, ya agar ibadah kita tidak rusak tentunya. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.